Sekarang kan keren ya kalau jadi pengusaha, as if kayak kita entrepreneur, kita bisa ngelola waktu sendiri. Bullshit lah. Lu jangan bilang lu bisa ngatur waktu gitu. Ngelola, tapi kalau bisa 28 jam. Spesialnya buat Gen Z ya. Jangan mental tempe, diomelin dikit nangis, diomelin dikit resign. Oke, you won't go anywhere, I tell you. Hari ini kedatangan Richie Wirjan, seorang entrepreneur pernah, kerja di family business pernah, kerja sama orang pernah. Sekarang bantuin banyak para startup founders. Hai semuanya, saya Richie Wirjan. Saya adalah co-founder dan director dari Foundry. Before that, saya take role sebagai seorang consultant specifically di marketing dan branding. Saya juga sebagai dosen di marketing di salah satu kampus business school di Indonesia. Selama kurang lebih udah 10 tahun berarti berjalan. I do take role sebagai seorang venture capitalist di salah satu venture, one of the emerging and one of the best di Southeast Asia. Dan juga take role sebagai, personally investor juga, and professionally I do help saat ini buat ngebantu banyak startup founders untuk bisa build company. So khususnya buat kalian yang pengen jadi founders dan pengen mendengar sabda dari sang juru selamat startup ini kira-kira seperti apa, kisah serunya seperti apa sih, leaderships yang dicari dari seorang founders, wajib banget nonton episode kali ini. So, tonton! Halo guys, balik lagi ke podcast Kuli. Yes. Dan hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang sedikit berbeda. Karena kalau biasanya kan kita ngomongin soal korporasi kayak gitu. Kita sekarang masuk yang lebih keren-keren lah, startup ya. Dunia kita tipis-tipis ya. Tipis-tipis. Karena kebetulan narasumber kita kali ini itu adalah juru selamat startup, juru selamat gitu. Juru selamat para startup atau juru selamatnya startup. Penyelamat gitu ya. Jadi langsung aja kita panggilkan Richie Wirjan. Welcome to podcast Kuli. Thank you. Sang juru selamat startup. Orang bilang begitu katanya. Oke, nanti tadi tolong editingnya kasih sinar ting. Tolong dicari mukanya ya, yang pas bagian crop ya. itu juru selamat startup. Angelic ya. Bisa begitu ya. Iya. Mukanya memang udah terlihat angelic ya kalau dibandingkan muka-muka kita ya. Nah, sumber sebelumnya juga ini angelic banget ya. Betul. Okay. Nanti kita lihat sampai akhir ya. Jadi tanpa panjang lebar, mungkin kenalan dulu kali ya. Boleh. Richie Wirjan kayak gitu. Mungkin ada yang belum tahu, jadi boleh diceritain sedikit background perjalanan karirnya seorang juru selamat ini seperti apa? Apakah dilahirkan? Enggak, bercanda. Intinya adalah background perjalanan karir lo dari awal banget terjun ke dunia profesional sampai sekarang. Oke. Ya, gue Richie Wirjan. Thank you udah di-invite ke sini. Ngobrol kenal udah lama banget sama lu berdua. Berarti udah berapa tahun? Berapa tahun? Belum belasan tapi kan? 18 enggak. 18 sama Yuma udah dari 17 belum. 16 malah ya. Gila ya. It's been a very long time. Udah lama ngobrol sedikit background gue ya. Jadi gue kurang lebih gue pertama kali masuk ke dunia kerja itu tahun 2000. Kalau gue sebut ketahuan dong umur gue. 2011. Masuk as an agency di salah satu agency di Jakarta Selatan, serving multinational brands gitu. Gua selesai dari situ, gue masuk ke family business. Jadi udah pernah ngerasain pertengkaran dengan keluarga gitu ya, ngerasain drama-dramanya, jadi tahu. Dan menurut gue kayaknya kurang tepat ya gitu buat saya. Jadi saya memutuskan kayaknya nggak kesana dulu. Dapat offer dari salah satu branding agency, masuk situ kurang lebih sekitar 1 tahunan. Puji Tuhan ke promote mulai dari level yang di consultant sampai akhirnya jadi consultant buat Southeast Asia market. Dari situ kenalan sama ini dan itu, resign karena financially family issue ya, dengan financial dan sebagainya, harus jual rumah, jual mobil semuanya, harus resign ya, memutuskan. Dan akhirnya masuk ke perusahaan keluarga lagi. 2 kali masuk perusahaan keluarga? 2 kali. Gak kapok? Itu no choice. At the time no choice. Tapi udah sambil jalan, gue lihat apa yang udah dijalanin selama ini dengan background di marketing communications. Akhirnya gue putuskan yaudah deh, support family sambil jalan. Cuman gue lihat kayaknya nggak bisa nih kalau full time di sini, karena menurut gue seharusnya ada kesempatan buat explore yang sisi marketing yang gue udah jalanin sebelumnya. Jadi in parallel, ya udah, gue coba untuk build my own consulting firm, gitu, namanya Credence, which is dulu pernah tandeman sama Fosfoyer.
Sambil jalan, fast forward dari serving startup, serving medium company, sampai serving TBK company with grup yang cukup kecil. Kita butik lah bilangnya ya, 8 orang, 9 orang maksimum. Kita dapat Global Awards, udah pernah ngerasain dapat penghargaan dari luar gitu ya. And then 2019 I decided let's just stop the business. Tutup. Kita shut down. Jadi karena gue lihat gue sama partner gue ngeliat kayaknya opportunity nggak kesana. Kita berarti udah di industri kreatif, branding, marketing kurang lebih berarti udah 10 tahun. The only way it goes up pasti ada, cuman kayaknya let's find something new. So kita drop dan gue masuk ke satu dunia yang baru, yaitu dunia investment, masuk ke pendanaan ke startup, masuk ke salah satu venture capital. Awal mula menjadi juru selamat. Selamat. Padahal gue yang perlu diselamatkan. Ada tahun kan 2019 it's very tough time kan. Yeah. Jadi kira gue masuk ke satu dunia baru yang jujur gue sama sekali nggak ada background finance, ya kan, marketing communication pinter lah kalau disuruh gini, tapi kalau disuruh gini, susah nih kayaknya nih gitu kan. So yaudah, akhirnya gue jalan dari situ. Ya syukur sampai sekarang saya masih ada di sini ngurusin investment ke startups. Kan tadi lu punya 2 experience berbeda ya gitu ya. Lu building your own company, kemudian lu kerja profesional gitu. 3 bahkan sama family business. Sama family business gitu. Dan overseas working di Singapura. Gua nggak mau ngomongin enak-enaknya, nggak mau pahit-pahitnya aja deh. Bangke-bangkenya gimana sih itu dari 3 pengalaman berbeda itu? Bangke-bangkenya 4 lah. Tadi emang overseas dia sempat Oh mention. iya, overseas, benar. Oke, kalau lu kerja sama family, menurut gua dramanya. Gua yang jadi bangkenya. Gue yang dibangke-bangkein. Benar, karena kan company pertama gue kerja juga family company gitu. Dan menurut gue kerja di family company itu jadi employer kayak gitu. Betul. Kan lu kan employer ya. Kalau gue employee-nya. Saya employee kan. Jadi beban tuh. Jadi menurut gue family business nggak buat semua orang pastinya. Cuma buat gue salah satu yang gak enaknya adalah kayak paling gak enak lu lagi makan sama keluarga lu mesti ngomongin kerjaan. Dan lu berantem over family dinner. Which is buat gue sucks banget. Terus lu di kantor lu ketemu pun ngobrol kerjaan lu, you might have another fight. Cuman kayak lu like whole day ya kan, dari pagi sampai malam pulang lagi kayak, dan ya udah it's never ending. Separator antara family dan bisnis rekan kerja tuh jadi nggak ada ya? Nggak ada, forget it gitu. Itu tapi gue ngomongin nih family business yang kecil ya. You're not talking about the konglomerasi dan sebagainya, udah very well structured lah. Tapi kalau gue ngomongin yang lo mungkin sama keluarga lo, maybe group of company cuman ber-10, ber-20 misalkan, then mungkin lo akan ngalamin trouble kayak gitu. Oke. Lanjut. Terus apalagi? Buruknya kalau yang dari sisi overseas. Kalau overseas, communications is an issue. Pasti, karena pasti beda bahasa, pasti beda bukan bahasa, mother tongue. beda expectation, level standarnya kita dengan standar di luar negeri, ekspektasinya beda, pace-nya juga beda, lu mesti lebih cepat, lebih responsif dan sebagainya. At that time kayaknya gue nggak bisa untuk keep up, dan menurut gue opportunity juga gue nggak akan bolak-balik. Toh at that time posisinya bini gue lagi isi. So di akhir tahun sebelum istri gue ngelahirin, gue harus memilih, lu mau pindah ke Singapura atau lu mau lanjutin si Credence back then consulting. So I decided enggak deh, kayak hati gue lebih di Indo. Jadi kayak ya udah, I decided to drop the company, lanjutin Credence. Bangkainya perusahaan sendiri. Bangkainya perusahaan sendiri. Lu mesti ngutamain anak buah lu dibandingin lu. Gimana tuh? Ceritakan. Kayak gajian gitu kan. Masih gini. Sekarang kan keren ya kalau jadi pengusaha, as if kayak kita entrepreneur, kita bisa ngelola waktu sendiri. Bullshit lah. Lu jangan bilang lu bisa ngatur waktu gitu. Ngelola, tapi kalau bisa 28 jam gitu. So bangkainya yang gak enaknya adalah kayak at the time lu juga as a family lu juga punya kebutuhan, tapi lu mesti memprioritaskan orang lain, karena ya baik lagi kan, anak-anak lu juga, anak-anak by means the team ya mesti diduluin. Jadi nahan gaji karena yang si ini kliennya belum bayar, paymentnya ke pending. Ya udah, kita ada pegang cashnya. Sebelum gue makan, ya udah, anak gue makan dulu tim. Jadi lu mesti pernah di fase kayak gitu ya. Berarti lu kayak nggak gajian kemudian
Cukup sering. Soalnya kayak berarti gue gak atur cash flow jelek ya. Iya kayak kan? gitu. Tapi ya that's the struggle kan. Emang kayak lu as entrepreneur lu harus juggling bahwa lu mentally lu siap apa enggak, ngatur uangnya lu siap apa enggak. Kalau enggak ya lu jangan jadi entrepreneur deh. Tapi dari pengalaman lo overseas, kerja di family business sampai kalau lo punya bisnis sendiri kan lo ada di pemegang keputusan paling tinggi tuh ya. Tapi apakah seorang Richie sebagai leader di perusahaannya sendiri, wujudnya karakternya seperti apa dipengaruhi dari pengalaman lo bekerja di overseas sama pengalaman lo di family business sama bekerja di agency yang di Jakarta? Yeah, I think it's a very well blended lah pasti. Maksudnya lu namanya lu kerja, lu ngebangun karir sambil jalan kan lu akan nerima hal-hal baru kan. Oh ternyata kalau kerja tuh kayak gini. Oh ternyata kalau kerja sama orang yang lebih tua kayak gini. Oh kerja sama yang experience-nya udah di perusahaan mana, sama yang entrepreneur, real entrepreneur, pace-nya juga beda, cara mikirnya beda. Jadi kayak lu jadi ngerti gitu. Oh ternyata sambil jalan tuh lu nggak bisa nge-frame bahwa gue tuh kerja begini. Terus lu masuk ke satu perusahaan, as if kayak oh gue nggak bisa ngikutin. Kalau kayak gitu, as if perusahaan yang salah. Padahal sebenarnya lu kalau mau bangun karir lu sambil jalan sambil ngertiin, oh ternyata kalau mau naik tuh di sini di company ini tangganya tuh kayak gini gitu. Itu yang menurut gue harus dipelajarin dan gak banyak orang suka kayak gitu. Lebih kayak gue kayak gini, lu nggak bisa terima, as if perusahaan yang salah. Sebenarnya kalau misalnya emang nggak bisa terima ya udah lu resign aja. Cari tempat lain yang memang lebih cocok sama apa yang lu cocok cari sama gitu ya? lu gitu. Karena kan seolah-olah kalau emang lu nya nggak kuat gitu, ya udah lu nggak usah stay gitu. Toh belum tentu loh di mata perusahaan lu seberharga itu. Iya. Ya, Benar. betul kan? Ada egonya yang kayak, ya lu juga mesti evaluate dari perusahaan juga bisa lihat kok lu sebegitu berharga atau enggak gitu. Dan kalau lu cocok, then you stay. If you're not, ya udah lu lihat lu masih bisa grow apa enggak. Kalau enggak, resign. No need to bullshitting kayak, oh ini perusahaan gue gini-gini, ntar lu ngobrol sama temen lu and then you send another toxic kayak company ini tuh gini-gini. Ya udah, kalau misalnya emang lu pengen resign, lu resign. No need to kayak setiap akhir tahun atau setiap di Q3 lu mulai kayak aduh akhir tahun nih new opportunity nih, kayak gue pengen pindah deh gitu. Tahun depan hai ketemu lagi, dan another 2 years you still bullshitting gitu, kayak throwing trashes over your company gitu. If you don't like it, you quit. Tapi gue penasaran, dari ketiga pengalaman lo, overseas, family business, dan kerja di agency, dari masing-masing ya, yang paling membentuk karakter seorang Richie yang entrepreneurs tuh apa aja dari pengalaman lo kerja di tiga itu? I think the last part menurut gue kerja di venture capital. Itu kan udah lewat kan. Ini yang sekarang nih ongoing kan? Iya. Misalnya Kan? ketika lo bekerja di overseas itu yang membentuk seorang Richie ketika jadi entrepreneurs jadi lebih firm misalnya, karena mungkin leaders di Singapura gitu kan agak lebih tipikalnya agak lebih cepat pace gitu-gitu kan. Itu apakah mempengaruhi seorang Richie ketika jadi entrepreneur? Jadi gue terbiasa pace cepatnya karena gue pernah punya pengalaman di Singapura. Family business gue jadi belajar untuk jadi seorang leader gue harus bla 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 ketika gue jadi entrepreneur, si pemegang keputusan tertinggi. Ada nggak? In family business yang lo akan belajar adalah how lo berusaha untuk mensinkronkan kayak sebenarnya jalan tengahnya ada di mana. Karena in the end setiap family members pasti pengen menang because it's a family business. Semua pengen punya suara. Jadi di family business lu belajar untuk kayak cari jalan tengahnya. Oh kayaknya nih bisa di sini nih yang kita bisa bareng-bareng gitu. For the overseas belajar sama eksekutif. He was previously salah satu C-level dari telco company di Singapura. Terus dia set up his own businesses. Terus dia hire gua. Jadi di situ belajar untuk kayak oh ternyata making deals sama orang yang senior itu cara lu ngomong tuh mesti kayak gini gitu. So you're talking about attitude. Lu ngomongin soal etikanya kalau lu mau reach out kayak gimana. Especially ngirim email pakai bahasa Inggris gitu. Kalau sekarang kan enak ya pakai ChatGPT lu kayak oh gampang pakai prompt gitu kan. Udah enak aja masih ada yang nyebelin. Enak aja masih ngirim CV ke Fossoyer salah-salah. Iya benar. Yang itu emang bodoh lah, udahlah, it's okay. Jadi tapi kayak that's learning from that overseas part untuk kayak ngertiin, oh oke, berarti ada etikanya untuk kayak gitu. Dan even sampai sekarang kayak masuk di venture capital pun, lu belajar ngertiin bahwa when you build a business gitu, lu ngerti kayak
nggak cukup lo cuma pinter jualan kacang doang, jualan kecap doang gitu. Kayak lo bikin pitch deck lah, lo jago jualan, tapi ternyata we end up evaluate ya pas lagi due diligence, lihat data dan sebagainya, bohong gitu. Ini fake nih, ini projection saya nggak nyampe, ini nggak make sense dan sebagainya. So there's a part of evaluation saya yang menurut gue is beneficial. Managing team waktu lu kerja ya kan, lu pernah kerja di agency, kemudian ke Singapura gitu, different exposure. Itu kan lu ada di tengah-tengah, ada bos lu lagi yang lebih tinggi, kemudian ada tim yang lu manage nggak? Ada kan? Ada. Ya kan? Dan ketika lu bangun Credence, di mana lu jadi top nomor satunya, dan lu managing tim lagi di bawah lu, ada perbedaan nggak? Dan gimana lu menyikapinya? Karena probably yang satu mungkin power lu nggak segede itu, yang satu ini overpower banget nih gitu, karena this is my company. I think menurut gue salah satu pembelajaran yang paling berharga adalah waktu even until now gue masih di venture capital dan juga gue nge-build foundry gitu, bahwa gue kerja dengan sesama orang-orang yang very well experienced gitu ya, mereka ngerti apa yang mereka mau kejar, dan gue juga ada di posisi mana gue sebagai middle management, gue mesti ngobrol sama orang Jepang, gue mesti mentranslatekan juga ke tim, gue juga mesti ngaturin kayak gimana. Jadi menurut gue salah satu ya, maybe if I can highlight, yang paling penting itu sebenarnya komunikasi sih, gitu. Komunikasi dan tidak berasumsi, gitu. Balik ke situ lagi. Itu karena kita as a middle management, lu dikasih arahan, misal, tapi lu nggak berani mengkonfirmasi karena lu takut. Biasa kayak gitu. Bener. Ya kan? Lu nggak berani konfirmasi kayak, kalau kayak gini bener gak? Kalau misalnya gue tanya, kayaknya gue yang bodoh deh. Kayaknya gue nggak nangkep berarti kayaknya tadi. Yaudah gue nggak nanya deh. Gitu. Jadi ada ego yang membuat lu jadi lu nggak mau ngomongin. End up-nya ketika lu nge-brief ke tim, it's gonna be worse. Kenapa? Karena di tim lu mengarahkan sesuatu yang mungkin salah. Gitu. Dan ketika nanti udah masuk ke in the end kan another meeting, presentasi lagi, dan ternyata yang tim lu presentasinya salah, elunya kena semprot juga, yang di atas tambah ngamuk, ya kan? So menurut gua asumsi itu membunuh. Gitu. Bukan cinta yang membunuh ya? Waduh, Asumsi membunuhku. Asumsi ya, that's gonna be troublesome. Tapi gue penasaran, Ci, kan lo sekarang di dunia venture capital gitu, lo ketemu dengan banyak banget tipe founders startup atau entrepreneurs lah. Dan menurut gue kan salah satu part yang penting dari being entrepreneurs kan lo harus lead company, lead team gitu. Lo ketemu dengan banyak banget tipe-tipe orang. Ada nggak yang kayak apa ya, kayak lo bisa mengasosiasikan mayoritas sekarang tuh karakter entrepreneurs yang lo temuin tuh seperti apa sih gitu? Especially kalau kita ngomongin masalah leadershipnya ya. Oke. Kalau gue ngelihatnya entrepreneurship itu sekarang, gue kan ada di kampus juga kan, sebagai dosen juga. Banyak kerjaannya ya, dosen, entrepreneur, keren banget sih. Berbagi. Berbagi. Juru selamat di mana-mana. Juru selamat semua orang. Yes, nggak boleh itu. Jadi kalau di kampus yang back then 2017-2018 tuh kelas entrepreneurship itu jadi something yang kayak keren. Jadi satu kampus bikin itu, terus akhirnya yang lain ikutan. Kenapa? Karena kayak mesti ada dong. Masa kita nggak punya sih khusus major entrepreneurs gitu. Isunya yang gue lihat adalah sekarang banyak startup itu, banyak orang pengen jadi startup founder karena kerennya. Bukan, termasuk juga berapa ya, mungkin 2 tahun yang lalu kan, Korean drama startup tuh kayak semakin terglorifikasi lah semakin menjadi kayak, seorang. Ternyata jadi startup tuh keren ya. Ternyata kalau startup founders tuh bisa punya mercy gitu ya. Percayalah. Aku bisa dikejar-kejar perempuan. Gitu. Enggak, dikejarnya sama investor. Lanjut. Makanya dari situ menurut gue nggak bisa kalau ngeliat startup founder sekarang itu cuma sekedar kayak, gue jadi startup founder semudah gue punya ide, gue jualan, gue ketemu sama investor, gue puter, you buy in, lu jadi investor. Now that time gone. Jadi gimana? Jadi gimana? Jadi gimana sekarang? Sekarang gimana? Sekarang posisinya adalah investor udah lebih hati-hati. Oke. Karena tech winter ini. Karena tech winter. Okay. Karena tech winter. Apa yang udah terjadi dengan COVID, tech winter. For us, kita as a venture capitalist, especially di firmnya gue, kita
kita nggak berubah cara kita evaluate. Emang dari dulu kita nggak yang kayak, oh ide lo bagus, oke 100.000 USD, oh ide lo bagus, 500.000 USD misal. Tapi lebih kepada kayak, yaudah kita pengen tahu dulu, kita analisa industrinya, kita ngertiin dulu foundersnya kayak gimana. Even we meet with all the players kok gitu. Untungnya kita bisa lihat, yang ini oke nih. Gitu. Nah, lu orang pada tahu itu kan, kayak yang ini oke nih, karena ini kan kuli kan. Jadi sisi leadersnya kayak gimana kan? Kok jadi gue jadi moderator ya kayak gini ya? Gak apa-apa. Kita yang ditanya kan. Kan? Jadi yang kita lihat adalah startup founder sekarang itu lu mesti ngurangin cuman pintar narasi dong. Oke. Yang omong-omong nggak boleh. Yang omong-omong nggak boleh. Okay. Yang cuman kayak deck presentasinya keren gitu-gitu. We don't buy that actually. Lu presentasi bagus, desain bagus, itu mungkin lolos screening sama tim analis misalnya kayak, oh ini proper nih, foundernya kayak oke. Termasuk juga founder-founder yang mungkin sebatas mempromosikan, gue lulusan dari luar negeri gitu, kan itu masih ada glorifikasinya, gitu. Sekarang nggak gitu, lu udah sampai presentasi dan lu tunjukin, ya udah oke, thank you idenya udah dipresentasiin dan resultnya mana? Berapa yang pakai, lu punya revenue, lu punya penjualan kayak gimana, tim lu kayak gimana, bertumbuh atau tidak, dan sebagainya. Jadi itu tuh akan ketahuan, akan kebaca. Kebanyakan masih mikirnya yang penting pitch deck bagus, gua kirim, nanti tertarik, nungguin term sheet, that's it. Berarti itu kan lebih ngomongin ke growth dari bisnisnya kan. Apakah konsep itu udah ke-proof dengan idenya gitu. Tapi kalau dari sisi lu gitu ya, kita ngomong, kalau gue pernah dengar gitu bahwa investor itu juga memilih startup founder itu based on orangnya, ya kan, bukan cuma sekedar modal bisnisnya aja gitu. Sebenarnya kriteria apa sih yang dicari gitu dari seorang leader atau leadership style dari seorang startup founder? I think satu yang dilihat adalah lu punya grit ya, gitu. Lu punya performance, lu punya persistence gitu. Karena justru kelihatan kok. Karena Tech Winter, kita jadi bisa lihat founders mana yang beneran bikin company untuk impact dan serving the market, mana yang kayak yaudah ini kayaknya nggak cocok deh, opportunity kayak nggak pas, yaudah shutdown terus bikin baru lagi gitu. Jadi kita ngeliat founder mana yang benar-benar lu persistence tuh kayak nggak, gue believe company gue ini bisa bawa dampak buat orang, I will make this true. Gimana pun caranya sama tim gue nggak digaji dulu nggak apa-apa sama beberapa bulan, lu duluan tim diprioritasin sebagainya. Then you can see bahwa it's happening gitu. Kan kita juga nginvest during quote unquote ya during Tech Winter. Even since COVID kita ada nginvest ke beberapa company. Kita lihat ini company as a foundernya, especially early stage ya, idea tuh bakal berubah gitu. Bullshit lah kalau misalkan startup founders pada bilang kayak kita punya ide ini nggak pernah ada di dunia ini gitu. Kita udah ketemu begitu banyak. This idea itu inspired dari company di US, dari company di China misalkan. Jadi there's nothing new under the sun. Kenapa dari sekian banyak orang yang mungkin solving bisnis juga bisnis yang sama. Satu bisnis model dengan satu sektor bisa jadi ada 7 company yang serving yang sama. Kenapa gue mesti pilih lu? Kenapa gue mesti invest ke lu dibandingin 6 yang lain? Toh yang lu bikin juga mirip-mirip. That's where our relationship builds gitu. Kita jadi ngerti, karena lu mikirnya begini. Ternyata lu ngelihat ngebangun tim tuh kayak gini. Ternyata lu ngelihat serving customer tuh kayak gini caranya. Dan itu yang kita evaluasi. Gitu. Jadi nggak bisa cuma sekedar kayak ide lu bagus ya, marketnya bagus ya, ya udah gitu. Not as simple as that. Gitu. Apakah lo melihat timnya juga? Maksud gue kan tadi lo melihat karena ujung-ujungnya co-founders akan sama-sama aja idenya, cuma bedanya in personnya yang bikin lo jadi melihat kenapa gue harus investnya ke orang ini bukan orang yang satu lagi. Apakah setelah itu lo melihat juga dari sisi timnya orang ini, timnya seperti apa, yang terbentuk di company-nya, itu menjadi pertimbangan juga atau enggak? Jadi pertimbangan. So when you start a company biasanya kan ada CEO, CTO, CMO atau CFO misalnya. CFO biasa belum ada. Terakhir gitu udah punya duit baru muncul ya. Punya duit baru muncul. CFO itu ya sekarang ya CEO-nya dulu. Betul. Gitu. Jadi mau nggak mau dia mesti multi role. Kita ngelihat the chemistry between them gitu. Apakah mereka benar-benar fulfill each responsibility dengan baik atau tidak? Karena kan ketahuan ternyata ini one man show juga nih gitu. Just in case amit-amit kenapa-napa, you're gone. Terus yang tanggung jawab siapa? Ini kemudian kita lihat ke timnya
timnya ini siapa aja sih, backgroundnya kayak gimana, konsistensi dari delivery worksnya kayak gimana, karena itu kan kelihatan gitu. Performance naik kan karena timnya kerja, gitu. Kalau misalkan salesnya belum naik, what about the pipelines, ada apa enggak gitu kan, itu kita bisa baca. Kalau misalnya ternyata itunya nggak ada, then where the money comes from, itu juga di tantangan gitu. Jadi kita akan evaluate di situ juga. Ketika lo ketemu sama si founder-founder startup ini, ada nggak kayak satu karakteristik yang menurut lo itu yang malah buruk gitu atau red flag? Yang buruk, red flag. Yang udah pasti ini enggak deh gitu. ban, block atau. Some of them ngajakin orang-orang yang ternyata still part time. Oh. Jadi lu sesama co-founder di dalam slide, terus ternyata pas dicek, enggak, ini dua enggak full time. Dan kita tanya kenapa? Oh, ini nanti mereka berdua akan masuk ketika kamu masuk. Iya, ketika kamu as investor masuk pendanaan. Dan it's simply we give a red flag. Kenapa? Karena sesimpel bahwa kayak lo sebagai founder dan co-founder terdekat lo dalam tanda petik, mereka juga nggak mau ngambil risiko. Kenapa gue mesti ngambil risikonya sekarang? Orang luanya juga nggak percaya, or bukan luanya, temen lo aja nggak percaya sama lo. Kenapa kita mesti percaya sama lo? That's basic handling. Ya memang nanti kan dievaluasi dan sebagainya, tapi itu tuh kayak kok gitu sih? Gitu. Itu signal pertama gitu. Maybe that's the second lah. Mungkin kalau yang pertama lo bisa lihat orangnya tuh belagu apa enggak gitu. Can you work with them? Banyak nggak kayak startup founder yang snob gitu? Karena mungkin kan yang terinisiatif dari startup founder kan pasti kan anak-anak yang Gen Z sekarang gitu. Nggak Gen Z kali, Gen Z ya? Ada Gen Z, ada Gen Z ya? Yang millennials juga ada Okay. gitu. Kalau menurut gue bukan soal snobnya sih gitu. Justru kita lihat beberapa founders yang ada yang egonya cukup tinggi gitu ya. Tapi karena mereka tahu this is the right thing to do gitu. Kalau ego lu nggak tinggi sebagai founder, kita investor juga bingung kayak lu sebenarnya mau bawa kemana sih ini company gitu. Ya kita tetap perlu lu punya ego, lu tahu arahnya kemana. Cuman di mata kita kayak can we work together atau enggak? Lagi ngobrol tuh kayak lu bisa terima masukan nggak sih? Ya kita bukan dewa ya gitu. Orang-orang kan ngeliatnya kayak kalau ketemu sama investor tuh kayak wah kita kan mau ketemu sama investor, kita mesti iyain yang kamu mau apapun bilang, aku sanggup gitu. Nggak bisa gitu. Di mata kita kayak kita as an active investor, ayo kita bangun company lu sama-sama. Makanya gue pengen tahu lu pengen build company kayak gimana. Don't here and there ngejelasin gini-gini ngejelimet kemana-mana, nggak taunya ujungnya nggak jelas gitu. Just tell us aja lu lagi build apa sih, lu mau kemana, dan kita lihat oh ini founder nih bisa nih ajak ngobrol nih. Ini kita tanya kan, karena ini udah lewat COVID nih, udah lewat tech winter, ya kan. Kita kan lihat dari company performance lu udah ngapain aja kemarin gitu. What makes you survive gitu kan. Sehingga kita evaluate, oh nih founders nih persistence juga nih gitu. Kenapa? Karena early stage itu goyangannya paling gitu. Breezy gitu kan, karena winter kan. Jadi kayak kita mau tahu lu fair gak sama tim lu? At this time contoh kan layoff ya kan, kan drama banget kan, media tuh kan doyan ketika diomongin kayak soal layoff sini layoff gitu-gitu. Layoff itu that's the very least decisions yang diambil from the leadership gitu. The easiest way to do pertama nge-cut marketing cost, ya kan, operationsnya di simplify lagi, ya kan, all the promos dan sebagainya. Baru yang terakhir tuh nge-cut orang. Cuman kan yang sekarang kan serunya ini nge-cut orang, ini nge-cut orang. That's a very tough decisions to make, especially buat early stage company yang timnya cuma buat 20, lu ngebangun company lu udah jalan 3 tahun bareng-bareng, and then suddenly I'm sorry I have to let you go. Tapi seberapa stubborn? Karena kan ngomong kalau lu nggak stubborn, lu dibilang nggak firm karena lu gampang digoyang. Betul. Tapi kalau lu stubborn, dibilang lu nggak bisa kerja sama. Di mana sih batasnya lo gitu? Batas, Ini gue suka banget pertanyaan ini karena batas ini tuh abu-abu banget. Cara ngelihatnya, ini syukur thanks to Bapak Andi Zain ya, yang pernah di satu sesi gue ngobrol sama dia dan ngomongin soal sebenarnya batas antara kita mau keras kepala, ini founder nih kepala batu, atau dia masih persistence untuk kayak enggak, ini gue bisa. Ini gue alamin soalnya. This is how Andi Zain memberikan limit ke gue, bahwa dia bilang kayak untuk tahu batasnya, lu masih kasih waktu.
Say dari batas lu ngerasa kayak nggak, gue mau coba. Oke, gue mau coba itu berapa lama? Masih ada time limit. Say 6 bulan. Oke, 6 bulan lu coba mengulang hal yang sama atau tidak? Kalau lu mengulang hal yang sama dalam durasi waktu tersebut, lu stubborn berarti. Tapi kalau lu udah tahu target gue begini nih, gue punya waktu 6 bulan. Wah, nggak bisa nih, mentok, geser. Sini, mentok, sini, mentok, sini. Oke, you keep trying sampai akhirnya lu bisa nemu di sini. Itu berarti lu nggak kepala batu, lu persistence. Tapi kalau lu udah tahu selama 6 bulan, gue jalannya sini, mentok ya, paksa deh, sama, rutenya sama, terus lu kepala batu. Lu mesti tahu persistence itu means apa? Lu tetap tahu lu ada target, lu tahu ada time limit ya. Tapi you try to find a lot of ways, different ways to make sure lu achieve the target. Kepala batu kan udah dikasih tahu jangan diulangin, kan gitu kan? Diulangin lagi. Jangan diulangin lagi ya, diulangin lagi. Itu kepala batu kenapa? You still walking at the same path. Sama kayak kita pitching idea ke bos sebenarnya. Ya kan, karena kan ada waktu di mana ya kita bisa kok minta ruang untuk bos kasih gue waktu dulu untuk gue proof gitu. Yeah. Kalau misalnya atau jelasin dijelasin betul. Sebenarnya gue konsepnya sama sebenarnya kan, investor is bos. Enggak. No. Gue mesti meluruskan investor itu adalah bos. Karena point of view gue ya, lu jadi startup founder, ketemu investor, sama diperintah-perintah lagi sama investor. I will disagree on it. You might talk with the wrong investor maybe. Okay. Di point of view kita as an investor, kita bukan bos. Kita nginvest karena kita tahu you are the one who lead the company. Kita support. It means gue mau make sure lu tahu lu mau bawa company ini kemana. Oke, then let's talk. Gimana kita bisa bantu lu buat sampai ke target lebih cepat. Oke, gue bukan yang kayak gue datang, lu lagi bikin ini ya, gue udah lihat nih, lu harus itu kesini. Kalau enggak gue nggak invest. Kita bukan operatornya, kita investor. We put in the money to make sure lu running. Oke, kita back you up, gitu. Baik lagi ya, memang maksudnya kalau di Indo investor itu selalu kayak dewa buat startupnya yang diinvest, ya kan, kayak ini nggak boleh gini nih, lu bodoh lu gitu, lo harusnya nggak bikin kayak gini nih, salah nih gitu. Nggak begitu di mata kita, kayak orang ya kan kita nginvest keluar karena kita percaya sama lu. You're the one who start the company, lo yang jalanin, ya kita bantu lu gitu. At some point if you misdirected, kalau lu mulai salah jalan nih, jangan gitu dong, yuk ngobrol yuk, kita arahin ulang dan sebagainya kayak gimana. Karena kan kita nginvest kan target kita ke sini. Ada adjustment boleh, ya pastilah ada perubahan. Tapi bukan berarti kita investor kita dewa ya. Gue nggak mau mislead itu, karena ya you can say maybe yang lain kayak gitu, I don't know, but in our case kita nggak kayak gitu. Ujung-ujungnya ada satu traits tertentu nggak sih dari si founders atau entrepreneurs as leaders yang kalian temukan kebanyakan yang berhasil gitu, as in berhasilnya mungkin bukan berhasil di invest aja ya, tapi berhasil survive. Leadership traitsnya tuh kayak gini loh sebenarnya. Leadership terlihat nggak? Kelihatan sih, maksudnya orang-orang yang open minded gitu, mau diajak ngobrol gitu. Ketika ada masalah tuh mereka nggak run away. Kan ada kan yang kayak, waduh lagi ada masalah ini, tahu-tahu susah dikontak, nggak bisa ngobrol. Kan ada yang banyak ya. Kayak pacaran juga kan? Pacaran juga gitu. Pacaran di ghosting gitu, tahu-tahu hilang gitu. Ini kita lagi ngomongin leadership apa relationship? Semua nyambung kok. Menurut gue relationshipnya konsepnya sama kok sama. Di semua hubungan. Bisa diatur. So you mean kayak komunikatif apa enggak gitu kan? Kita pengen tahu at hard times lo open minded, lo punya persistence apa enggak? Are you still at the same table with us atau enggak? Gitu. Kita kan mau make sure, ayo kita jalanin bareng. Traitsnya sebenarnya nggak sampai yang complicated kayak gimana kok gitu. In the end, the chemistry is gonna be there. Lo akan tahu ketika lo ngobrol kayak, wah, I don't want to, gue mau support nih, gue mau work nih. Karena in our mindset gitu ya, kita itu at the time kita ketemu, we will say no actually. In our mind. Through time sambil jalan kita ngelihat you prove something, lu add info apa, you show kayak, wih ternyata ada performance-nya naik begini, ternyata lu closing ini. Sambil jalan itu kita dari no, we start to saying,
this makes sense. Ini make sense. Oh, oke, ini bisa. Dan sampai dari no we turn to yes. Proses Pasti gitu, PDKT-nya ada. berarti Proses ya. Proses PDKT-nya. Betul. Jadi ini mau ngomongin sambil relationship nih ya. Waduh. Disambungin nih. Jadi first meet up ya kan, ketemu. Lu ngobrol, you want to share the interest kan? Apakah kita punya direction yang sama? Kita mau goalnya sama apa enggak? Ya kan? Ngobrol-ngobrol kan itu PDKT. Ya kan? The term sheet is the time kita nembak. Ya kan? Nih Penawaran gue begini, lu mau terima apa enggak? Cincin lah ya. Belum dong. Belum cincin ya. Belum. Oh iya. Si langsung cincin nih William Sudana. Gitu. Jangan gitu loh. Kita tahu situasinya di meja ini kayak gimana. Ya Will ya. Balik. Jadi dari situ, oke. Term sheet ongoing kan ada due diligence kan. Lu sebelum lu mau fully kayak married, ya kan? Ya you start to understand kan. Oh backgroundnya begini. Oh dia ternyata begini ya. Oh ternyata dia ngelolanya kayak gini ya. Oh ini kita bisa compromising ke titik tengah sini gitu-gitu. Betul. Dan baru akhirnya during that due diligence barulah kita namanya shareholders agreement. Oke, yang SHA dan SS share subscription agreement. Kita nginvest dan kita set governance kita ngaturin duitnya kayak gimana sih bareng-bareng. Gitu. Yaitu that's the marriage. Tapi kan lu juga mesti nyiapin. Ini kalau lu berantem kayak gimana? Ngambil keputusannya gimana? Kan itu semua diatur, gitu. So it's gonna be there. Jadi sebenarnya secara konsep ya, kalau menurut gua investor dengan startup founder itu sebenarnya sama kayak investor atau leadersnya. Startup founders itu adalah tim yang bakal di manage. Or it can be, I would say both are leaders, and you have to partner together. Gitu. Makanya di part itu chemistry jadi penting karena Betul. Ya. partnerships. Perjalanan ini dong leadershipnya seorang Richie. Perjalanan leadership Terakhir, itu apa? Misalnya awal banget lu tipe leaders yang seperti apa yang membuat lu akhirnya lu berubah menjadi leader seperti apa sampai akhirnya seorang Richie Wirjan yang sekarang adalah tipe leaders yang seperti apa? Oke. Gua itu dulu gue paling nggak bisa disuruh multitasking atau manage multiple projects. Itu susah banget gitu karena di bayangan gue namanya lu mau ngelola tim atau ngelola bisnis dan ngelola tim, that's different. Back then buat gue karena tim gue kecil, jadi gue yang kayak mau nggak mau ngikutin namanya apa gitu ya kan, kayak anak ayam ngemong gitu. Jadi gue believe in leadership, leaders to come in pairs gitu. Gue yakin ada ayah, ada ibu, ada bapak presiden dan bapak wakil presiden, ya kan. So menurut gue dalam leadership itu pasti ada dua peran itu gitu. Makanya sometimes it's good to see company yang foundernya nggak solo, tapi berdua seenggaknya, karena that should be complementing satu sama lain nih, saling ngisi. White and bad cop. Ya, good cop, bad cop, yin and yang, hitam dan putih gitu ya, bukan dua orang buta saling berjalan satu sama lain, bukan kayak gitu. Dan dari situ gue belajar kayak, oh gue tuh ternyata dulu ibunya. Gue sosok ibunya, gue yang ngayomin gitu. Oke, gue bisa jualan, ketemu klien dan sebagainya, tapi begitu di kantor, oh gue tuh ternyata sosok ibunya, gue yang ngomong, gue yang dengerin anak-anak gue. Dan sambil jalan, karena terus kan gue balik masuk profesional lagi kan, means kayak gue dari yang entrepreneur, gue punya mentality kayak, enggak, ini gue entrepreneur tuh, gue as a consultant, gue juga nunggu klien. Jadi ada waktu di mana gue kerja tuh seperfect mungkin, karena kan ya namanya lu service ya. Lo make sure kayak bikinnya keren banget, decknya keren banget, rekomendasi keren banget gitu kan, sampai akhirnya telat deadline dan sebagainya. Oke, gitu. Tapi kan ketika presentasi tetap bagus, gitu. Cuman sambil jalan gue tahu bahwa kayak karena lo kerja as a professional di dunia investment ini as a venture capitalist, lo nggak bisa pace-nya lambat, gitu. It's no longer about perfection, it's about progress. Dan timing gitu. Jadi if you miss that momentum, you lose it gitu. Makanya every day itu counts gitu. Benar kayak day to day lu mau deliver apa gitu. Dan dari situ gue ngeliat kayak dan gue mulai shift. Gue nggak bisa jadi sifatnya gue jadi ibu. Gue mulai belajar kayak ternyata kalau ngelit tim ya lu juga mesti bisa tegas gitu. One of the key yang menurut gue cukup gue pelajarin yang sampai sekarang adalah ya communications. Menurut gue itu penting. Dimana unfortunately I can see a lot of complaints yang gue terima even dari partner gue because of Gen Z. Gitu.
cara mereka reach out ke orang juga senak jidat. Gitu. Kok ibu ketawa sering ya? Karena ada yang tidak ada angin, tidak ada hujan, reach outnya main halo-halo, borok pakai halo gitu. Jadi kayak menurut gue communications itu something yang gue lihat Gen Z itu lack of. Lu nggak tahu gimana cara lu mesti nyapa orang. You thought bahwa kayak ya gue Gen Z ya gue kayak gini gitu. Nggak bisa. Ada etikanya when we do business. Dan itu yang gue lihat kayak oh ternyata gue juga mesti ngetatar tim gue juga ya. Hati-hati kenapa? Karena it will impact your brand, it will impact your company kalau tim lu juga nggak di lead dengan baik dan sebagainya. Gue belajar untuk as a leader, gue belajar bukan cuman leading down karena otomatis lu ngelit anak-anak di bawah lu ya karena lu atasannya. Yeah. Can you leading up? Leading up means kayak lu bisa gak, lu bisa acting as partner to your boss or to your senior leader untuk kayak oh walaupun gue middle management, tapi gue bisa ngegiring kita ke sini ya. Gue udah ngelakuin ini, kita akan ke sini. Itu skill yang menurut gue it's very important, especially buat yang ada di generasi sandwich, yang kayak ke atas kejepit, ya kan, ke bawah juga kena gitu. Leading up dan leading down itu yang menurut gue penting buat dipelajarin. Gitu. Dan itu nggak ada rumusnya ya? Nggak ada. Itu experience yang betul. Lu nggak bisa cuman sekedar kayak lu kerja terus lu diomelin bos terus lu bilang fuck it gue resign. Nggak bisa. Kalau if you do that, percayalah lu ke kantor berikutnya pun lu akan ngalamin sama. Kenapa? Karena yang salah bukan kantornya, yang salah itu lu. Gitu. Karena lu punya mental yang tempe emang. Yang orang bilang is a strawberry generation gitu. Oh, lu ibaratnya gue kalau jadi Gen Z ya, gue Gen Z kan ya. Gue Gen Alpha. Aduh. Kayak Gen Z kayaknya kalau lo. Iya, makasih ya. Dengan keadaan seperti itu, gue ngeliat kayak lu juga mesti nunjukin bahwa generasi lu nggak generasi tempe, gitu. Means apa? Kalau emang lu ngalamin masalah, lu fight gitu. Lu jangan nanti lagi meeting, lu argumen, ya kan terus lu kayak, wah gue diem deh. Daripada ntar gue ngomong gue salah, justru lu mesti ngomong. Karena lu nggak ngomong, lu nggak akan kemana-mana. Itu yang jadi masalah di ruang meeting, especially buat yang Gen Z. Ntar baru udah selesai meeting, misu-misu, keluar satu misu-misu kan, gila ya bos gue kayak gitu sih, nyata nih. Terus, tapi kan balik lagi, lu kan kerja, ditanya dong mana kerjaannya, ya kan? Kalau cuma misu-misu doang, gini-gini doang, nggak bisa gini-gini, ya udah, lu kenal lagi. Jadi lu mesti berani, especially buat Gen Z ya, tolong diperhatikan. Dengerin. Ya. Jangan mental tempe, diomelin dikit nangis, diomelin dikit resign. Okay, you won't go anywhere, I tell you. Lo mesti. Kan? Ada yang pernah nangis kayaknya, kayak ketawa. Ada yang pernah nangis ya? Waduh. Nangis gara-gara William sih. Oh wow, gitu. Nggak apa-apa Will. Itu dibentuk. Kalau kita bilangnya dibentuk. Makanya, if you have a tough times, jalanin gitu. Don't quit. At the end, lo akan tahu kok itu company yang cocok buat lo apa enggak. Gitu. Kalau enggak, there will be time lo akan ngerasa kayak okay, it's about time you have to go. Kalau enggak, stay and learn. Dan kalau lo nggak bisa pindah atau nggak bisa punya privilege untuk pindah pun, menurut gue ya udah bear with it. Lo nggak punya pilihan, ya survive lah lo di situ gitu. Betul. Kan. Justru survival mode itu yang penting. Yang bikin lo grow. Yes. Lo nggak akan kemana-mana kalau kayak kerjaan enak lah hari ini kerja apa? Gue cuma meeting aja hari ini santai gitu. Yang kayak gitu-gitu biasa karirnya mandek. Gue meeting aja tapi kok nggak santai, Will? Iya. Kita podcast juga kayaknya nggak santai. Katanya, gue dengar katanya podcast ini santai ya? Kok mikir? Kok pusing? Lastly. Buat teman-teman di sana yang nonton gitu kan, mereka yang mungkin kepikiran mau jadi startup founder, motivasi apa yang lo berikan? Nggak usah jadi startup founder. Capek bener, ribet gitu. Oke. Kita bikin program Foundry Academy. Goalnya bukan memperlahirkan lebih banyak startup. We don't need too many new startups. Kita perlu more qualified, selected startups. Kita perlu startup yang orang-orang yang bikin company itu bukan buat egonya, tapi emang buat impact. Tapi emang kayak gue ada opportunity, menurut gue kita bisa reach ke sini, kita kembangin dan itu not just for the sake of ego aja. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen bikin startups, think about it, rethink it. Buat kalian yang lagi di professional, kayak
oh kayaknya gue liat temen gue jadi Star Founders enak ya jadi entrepreneur ya, bener gak? Ya. Kayaknya enak jadi entrepreneur ya, ngatur waktu sendiri, punya nanti punya mobil, punya Mercy ya kan, ya kan, dan all the luxury dalam tanda petik, you might not have it in the first 3 years or even 4 years. 7 years juga belum tentu. Oh, waduh, iya. Jadi itu kan kita nggak tahu. Makanya, it's a very tough decisions. Kalau lu emang mau jadi founders, lu akan outshine. Kalau emang lu bener-bener you made for it gitu. Bukan karena sekedar ego dan sebagainya. Kalau emang harus menempuh karir profesional pun ya nikmatin aja karena tetap bisa making money kok. Iya, well, I'm from entrepreneur actually turns professional. Lagi, and Menyesal? then terus actually enggak. No, I never regret that gitu. Karena Good menurut gua, decision? I believe it's a good decision. Despite orang-orang pada bilang kayak, wah, Ci, bego lu agency abis menang global awards terus lu tutup gitu. Kayak all of the bad words lah gitu. Tapi menurut gua, I'm happy gitu. Over the last, gue berarti kalau dilihat gue udah 5 tahun di sektor investment ini, syukur bertahan. Maybe not just surviving, but I believe thriving dengan, dan yang terakhir kan kita nge-build Foundry kan, gitu. It's pretty new to build an ecosystem karena kayak kita tahu ini Indo kalau mau grow nggak bisa sendirian nih gitu. Kalau lu mau grow as a startup founders, korporasi mau tumbuh nggak bisa sendirian gitu. Mesti ada yang bisa ngejahitnya sama-sama, and that's where Foundry comes in. Gitu. Keren. Oke, lumayan ya udah panas otak. Panas otaknya dan ada sedikit banyak tamparan ya sebenarnya ya buat teman-teman Semoga yang berpikir bahwa oh jadi entrepreneur tuh enak, realitinya enggak kayak gitu. Dan Richie yang dari entrepreneur balik lagi ke profesional dan dia ngerasa itu good decision gitu bahwa gak ada salahnya untuk balik lagi profesional gitu. Mau orang bilang lu bego lah atau apa gitu, tetap aja yang nikmatin kita yang tahu kapasitas kita di mana, kita tahu joy kita di mana, mana yang realistis. Yang penting dapur ngebul. Ya betul, dapur ngebul. Ya, that's one very important key gitu. Oke, jadi teman-teman, thank you Richie, udah waktunya. Terima kasih. Menyediakan waktu buat kita ya. Thank you. Di tengah kesibukannya. Sebagai juru selamat. Terima kasih. Kita juga mau ngajak teman-teman buat kalian yang tertarik dengan podcast-podcast seperti ini atau nggak topik-topik seperti ini, kalian bisa tulis di komen di bawah lagi. Atau enggak kira-kira kepikiran narasumber siapa yang perlu kita undang ke sini, juga tulis di kolom komen. Dan jangan lupa bagiin video ini ke teman-teman kalian yang mungkin mau jadi startup. Apalagi yang tadi yang mau bagian marah-marahnya ya. Oh iya benar. Kasih like juga dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa ngebawa dampak juga buat orang lain. Akhir kata, terima kasih Richie. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye. Bye. Bye.